Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat seraya memuji dan mengharap syafaat beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, detik demi detik, hingga saat ini kita masih menapaki di atas bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, masih menikmati segala bentuk fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini tanpa Allah Subhanahu wa taala meminta balasan atau meminta bayaran sedikit pun kepada kita selaku hambanya, selaku ciptaannya. Namun pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur? Dan untuk menambah rasa syukur diri saya pribadi dan kita semua, saya akan menyampaikan dua kisah yang dengan dua kisah ini mudah-mudahan diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa belajar untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu sendiri akan berbalik kepada kita, karena rasa syukur itu sendiri sejatinya adalah untuk kita. Jika kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka nikmat tersebut akan ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambah nikmatnya. Tapi jika engkau kufur, ingkar, tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang pertama datang dari zaman kenabian. Beliau adalah seorang nabi, bukan seorang rasul. Yang nabi ini diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada hamba Allah, sebut saja si fulan, bahwasanya sisa usia si fulan ini separuhnya akan dibuat miskin dan separuhnya akan dibuat kaya. Namun kaya terlebih dahulu atau miskin terlebih dahulu tergantung kemauan atau permintaan dari si fulan ini. Hingga akhirnya sang nabi menyampaikan kepada si fulan, wahai fulan, sesungguhnya di sisa usiamu separuhnya akan dibuat miskin dan separuhnya akan dibuat kaya. Tapi tergantung kesepakatanmu, mau kaya terlebih dahulu atau miskin terlebih dahulu. Dan si fulan ini menjawab, aku ingin sisa hidupku separuhnya dibuat kaya terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan separuh dari sisa usia si fulan ini menjadi orang kaya. Namun setelah menjadi orang kaya, justru si fulan ini gemar bersedekah, membantu fakir miskin dan membantu kaum yang lemah, membiayai anak yatim dan sebagainya. Hingga akhirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terkucur deras kepada si fulan ini. Waktu pun berjalan dan si fulan ini sampai pada usia yang dimana dalam perjanjiannya dia akan jatuh miskin sesudah sisa umurnya yang pertama dibuat kaya. Dan Nabi pun menghadap kepada Allah, ya Allah, si fulan ini datang waktunya untuk dia menjadi orang miskin. Dan Allah berkata, sampaikan kepada hambaku ini, akan kujadikan separuh di sisa usianya yang terakhir, akan kujadikan lebih kaya daripada yang sebelumnya. Lalu sang nabi heran dan bertanya, ya Allah, engkau ingkar janji? Tidak, kata Allah, justru aku sedang menepati janjiku. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmatnya. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah, begitu banyak, begitu besar hikmah dari rasa syukur jika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja. Dan juga rasa syukur bisa membuat kita mendapatkan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Kisah yang selanjutnya datang dari kisah pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan di antara keramaian dan menemukan seorang hamba Allah dalam keadaan yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan?
karena hamba Allah ini tubuhnya lumpuh, tidak bisa berjalan, kumuh, dan juga kulitnya penuh dengan luka atau koreng, dan juga seluruh daging yang ada di badannya itu rontok karena penyakit kusta. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Namun saat didekati oleh Nabi Isa, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulutnya si hamba Allah ini, kecuali yang pada intinya pada kalimat itu adalah hamba Allah ini berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kesehatan sehingga aku lebih beruntung daripada hamba Allah yang lain yang terkena musibah melebihi aku. Itu kata hamba Allah tadi. Lalu Nabi Isa bertanya kepada hamba Allah ini. Nabi Isa bertanya dalam rangka mengetes atau menguji hamba Allah ini. Wahai hamba Allah, cobaan hidupmu terlalu berat, cobaan hidupmu amatlah berat. Lalu aku tidak melihat cobaan apa lagi yang belum kau rasakan dalam hidup ini. Dan kenapa engkau masih berzikir, masih memuji nama Allah Subhanahu wa taala? Tanya Nabi Isa. Lalu hamba Allah ini menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Hamba Allah menjawab, wahai Nabi, walaupun matanya buta tapi dia bisa merasakan bahwa yang bertanya adalah seorang Nabi. Wahai Nabi, bukankah Allah masih menitipkan lisan kepadaku, sehingga dengan lisan ini aku masih bisa berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang-orang di luar sana yang memiliki lisan tapi tidak bisa berzikir kepada Allah, justru malah menyakiti hati saudaranya, menyebar fitnah, adu domba sana sini. Dan bukankah aku masih dititipkan hati, qalbu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hatiku ini semakin kuat aku menyatakan kehambaanku pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masih banyak di luar sana orang yang memiliki hati tapi tidak menyatakan dirinya adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jawaban tersebut Nabi Isa mengulurkan tangannya untuk dipegang oleh hamba Allah ini. Dan saat itu Nabi Isa bermunajat. Nabi Isa yang dikaruniai mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dapat menyembuhkan orang sakit. Pada saat itu pun doa Nabi Isa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang hamba Allah ini yang sedang sakit ini diberikan kesembuhan. Semua penyakit yang ada di badannya sirna karena doa dari Nabi Isa dan berkat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya rasa syukur dan sabar sangatlah bergandengan erat. Maka dari itu untuk mengetahui, mencari letak kesabaran, kita harus mensyukuri keadaan kita, mensyukuri apapun keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meninggalkan rasa syukur, justru itu akan menyengsarakan bagi hidup kita sendiri dan menyengsarakan orang banyak. Betapa banyak orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terlalu mengejar dunia. Betapa banyak pejabat-pejabat di luar sana yang tidak dilandasi oleh rasa syukur. Begitu besar gajinya tapi dia tidak bersyukur, dia masih menyatakan dirinya kurang, sehingga mengambil keuntungan, mengambil kekayaan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut dengan korupsi dan sebagainya. Semoga diri saya pribadi khususnya dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ungdur qala wa la tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.